Pada chapter kali ini, cerita dimulai sehari sebelum Muyong menjalankan sebuah misi penting yang diberikan langsung oleh Jeok. Saat itu, ia masih berada di markas utama Manor New Wind. Dengan nada menggoda, Muyong bertanya, "Wahai Tuan Muda, apakah kau menikmati waktumu bersama Nona? Dari yang kulihat, kau cukup lama duduk-duduk di pinggir kolam." Jeok langsung menoleh dan mendengus, "Dasar sialan, jadi kau sengaja mengawasiku dari kejauhan?" Muyong tertawa kecil lalu menjawab santai, "Bukan begitu, tapi kau memang berada di tempat yang sangat mudah terlihat. Dan, wahai Tuan Muda, aku juga mendengar kabar kalau Asosiasi Flying Swallowtail telah mengirim perintah kepada Bong Suchan untuk melakukan pertemuan malam ini. Tapi entah kenapa, kau terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu." Jeok memelototinya dengan ekspresi pura-pura marah. "Dasar sialan, berani sekali kau bicara begitu kepada Tuan Muda." Nada suaranya sengaja dibuat meniru gaya bicara Muyong saat dulu hendak menghadapi para seniman bela diri yang disewa oleh aliansi para pedagang. Begitu selesai berkata demikian, Jeok langsung tertawa terbahak-bahak. Baginya, itu adalah momen yang konyol sekaligus lucu. Namun setelah tertawa, ekspresi Jeok perlahan berubah menjadi lebih serius. Dengan tatapan datar, ia bertanya, "Muyong, kau yakin tidak akan jadi masalah jika kau pergi sendiri untuk menjalankan misi ini?" "Entah kenapa aku punya firasat bahwa ini sangat berbahaya." Muyong menjawab dengan nada tenang seperti biasanya, "Kalau dibandingkan denganmu, aku memang jauh lebih lemah. Tapi aku bukan tipe orang yang pergi hanya untuk mati begitu saja. Aku rasa kau sudah tahu betul soal itu." Jeok menghela nafas perlahan lalu bergumam, "Apakah ini tanda-tanda aku mulai menua karena aku terlalu mengkhawatirkan semua orang di sekitarku?" Ia lalu menatap Muyong dengan pandangan tulus dan penuh perhatian lalu melanjutkan, "Bagaimanapun juga, berhati-hatilah saat menjalankan misi ini, karena aku tidak ingin kehilangan orang yang paling aku percaya." Muyong hanya tersenyum tipis mendengar itu lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas, "Wahai Tuan Muda, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku bukan orang yang mudah dikalahkan." Beberapa saat kemudian malam pun tiba. Langit mulai gelap dan suasana terasa tenang namun mencekam. Di tempat lain, terlihat Bong Suchan melangkah perlahan menuju sebuah lokasi yang telah ditentukan. Malam itu, ia dijadwalkan bertemu langsung dengan utusan dari Asosiasi Flying Swallowtail. Dengan suara yang dingin dan penuh tekanan, pria itu menatap tajam ke arah Bong Suchan dan berkata, "Katakan padaku, mengapa Thunderbolt tidak meledak saat dimulainya pertarungan final di turnamen Heavenly Dragon? Bukankah kami sudah membuatmu menjadi salah satu tetua di dalam keluarga Northern Heaven? Tapi entah kenapa, kau selalu gagal menjalankan tugasmu dengan benar, sama seperti yang kau lakukan saat turnamen Dragon Phoenix." Bong Suchan menundukkan kepalanya sejenak. Dengan nada pelan namun mantap, ia menjawab, "Aku melakukannya karena ada alasan yang cukup kuat." "Apa kau tahu kalau aliansi ortodoks telah mengetahui identitasku sebagai mata-mata di dalam keluarga Northern Heaven? Bahkan mereka juga sudah mengetahui tentang keberadaan Asosiasi Flying Swallowtail. Saat itu, salah satu dari mereka langsung memberiku racun. Racun yang membuatku tak bisa bertahan hidup tanpa penawar dari mereka." Pria itu menyipitkan matanya, tampak tak langsung percaya. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih salah satu tangan Bong Suchan dan memeriksa nadinya. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Ia terdiam, lalu berkata dengan suara lebih tenang namun masih penuh kecurigaan, "Jadi, kau benar-benar diracuni. Tapi apa sebenarnya yang diinginkan oleh aliansi ortodoks darimu sampai mereka memberimu racun seperti itu?" Bong Suchan menghela napas lalu menjawab, "Mereka ingin informasi tentang pergerakan Asosiasi Flying Swallowtail dan semua hal yang terjadi di dalam keluarga Northern Heaven." Pria itu menatapnya lekat-lekat. Dengan sorot mata yang tajam seperti pisau, ia berkata, "Jadi maksudmu, selain menjadi mata-mata yang kami tanam untuk mengawasi keluarga Northern Heaven, kau juga telah menjadi mata-mata bagi mereka untuk mengawasi kami. Sekarang katakan, Bong Suchan, apa yang membuatmu begitu percaya diri sampai-sampai kau berani mengakuinya di hadapanku?" Bong Suchan terdiam sejenak lalu menarik napas panjang. Dengan suara tenang namun penuh makna, ia berkata, "Aku masih jauh lebih percaya kepada asosiasi ini daripada kepada para bajingan dari aliansi ortodoks." Mendengar itu, pria tersebut terdiam sesaat lalu berkata tegas,
Pertemuan ini cukup sampai di sini. Kami akan mempertimbangkan hukuman seperti apa yang pantas untukmu. Di sisi lain, Muyong terlihat sedang memantau pertemuan antara Bong Suchan dan utusan dari Asosiasi Flying Swallowtail. Itu adalah bagian dari misi yang telah mereka rancang bersama dalam pertemuan sebelumnya. Sambil memperhatikan dari kejauhan, Muyong bergumam pelan, Bong Suchan sudah melakukannya, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuan Muda. Ia telah mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jika kami tidak mengambil langkah ini, bisa dipastikan mereka akan membunuhnya karena dianggap gagal menjalankan misi yang telah diberikan. Kami sepakat bahwa dia masih berguna demi kelancaran misi kami. Itulah sebabnya kami harus berusaha menyelamatkannya dari hukuman mereka. Namun tepat saat Muyong hendak berbalik untuk kembali dan melaporkan hasil pengintaian itu, tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa, sosok misterius itu melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya mengincar kedua kaki Muyong. Tapi serangan mendadak itu tidak mengenai sasaran. Dengan refleks tajam, Muyong melompat ke arah bawah, menghindari serangan tajam yang hampir melumpuhkannya. Ia pun segera mengambil jarak, berdiri siaga sambil mengamati lawannya dengan cermat. Orang itu tak memberinya waktu untuk berpikir. Ia kembali menerjang, menebaskan pedangnya lurus ke arah kepala Muyong. Namun, sekali lagi, Muyong berhasil menghindar. Ia menundukkan kepala dengan kecepatan tinggi lalu bergumam, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Tak ingin kehilangan momentum, Muyong segera melancarkan serangan balik. Ia menyerang titik-titik tekanan di tubuh lawannya dengan tujuan menyegel gerakan dan membuatnya lumpuh seketika. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Muyong terperanjat. Benar-benar gila, titik tekanannya dipasangi jebakan. Jika disentuh, mereka akan meledak. Tanpa pikir panjang, Muyong langsung melompat mundur sejauh mungkin. Sesaat kemudian, boom, sebuah ledakan kecil terjadi tepat di titik yang ia hindari. Asap tipis mengepul di udara. Dari balik ledakan terdengar suara lirih sang lawan, dasar brengsek, kau dengan sengaja mengincar titik tekananku. Namun begitu asap mereda, Muyong terkejut bukan main. Sosok yang berdiri di hadapannya ternyata bukan pria dewasa seperti yang ia duga, melainkan seorang gadis muda, remaja belasan tahun dengan tatapan dingin penuh pembunuhan. Ia adalah salah satu anggota dari barisan elit, seseorang yang dikenal dengan sebutan Butterfly ke-14. Dengan tenang, gadis itu menyelipkan tangan ke balik bajunya, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil. Ia menatap Muyong dengan wajah datar, kemudian berkata, syukurlah, aku masih bisa menggunakan tubuhku bagian kiri. Tanpa ragu sedikit pun, ia menembakkan benda itu ke langit. Suara nyaring pun terdengar menggelegar dari atas, menjadi tanda bahwa keberadaannya telah terdeteksi dan sinyal itu kemungkinan besar akan mengundang bala bantuan. Muyong menatap dingin ke arah gadis muda di hadapannya. Ia berkata pelan namun penuh tekanan, apakah kau sengaja memanggil bala bantuan karena merasa terdesak? Tapi kenapa teknik peledak diri yang biasa kalian gunakan tak bekerja kali ini? Namun tiba-tiba Muyong terdiam. Seketika itu juga ia merasakan sesuatu yang sangat mengganggu. Sebuah hawa membunuh yang begitu tajam seperti pisau menusuk langsung ke instingnya. Sesuatu atau seseorang sedang mendekat dengan kecepatan tinggi, mengincarnya dari titik buta. Tanpa pikir panjang, Muyong segera melompat ke samping mencoba menghindari serangan mendadak itu. Tapi terlambat, cakar tajam menyambar dan langsung merobek lengan kanannya. Darah pun muncrat membasahi tanah. Muyong meringis menahan sakit, namun tetap berusaha berdiri. Matanya kini tertuju pada sosok baru yang muncul dari balik bayangan. Dan saat ia melihat senjata yang digunakan oleh sosok itu, kesadarannya langsung membawanya pada satu nama. Tak salah lagi, senjata seperti itu hanya dimiliki oleh satu orang. Ia bergumam lemah namun pasti. Bok Pyong dari Black Claws. Bok Pyong, salah satu master mematikan dari Asosiasi Flying Swallowtail, adalah Butterfly ke-7. Dia dikenal kejam, cepat, dan mematikan. Dengan suara tenang, Bok Pyong berkata, aku kebetulan sedang berada di sekitar sini. Tapi, ada apa ini? Bukankah kau kesini untuk bicara dengan Bong Suchan? Sebelum Muyong bisa menjawab, gadis muda yang tadi, si Butterfly ke-14, berkata dengan nada tergesa, lepaskan tekanan ini dariku. Namun Bok Pyong justru menatapnya dingin dan berkata, bukankah aku sudah berkali-kali bilang
selalu waspada dalam situasi apapun. Kau sudah menembakkan sinyal, dan itu artinya butterfly ketiga akan segera tiba. Mendengar itu, Muyong bergumam dalam hati. Ini pertama kalinya aku mendengar dengan jelas cara mereka saling memanggil. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan sanggup menghadapi mereka semua. Dalam kondisi terluka dan terdesak, Muyong tahu dia tak punya pilihan. Ia pun segera menembakkan sinyal suara ke langit, tanda bahaya sekaligus penanda lokasi kepada Jeok. Melihat sinyal itu menembus angkasa, gadis butterfly ke-14 tampak panik. Brengsek. Jadi dia juga memanggil bala bantuan, namun dengan cepat ia kembali menatap Bok Pyong dan berkata, "Lepaskan tekanan ini sekarang juga. Dia sudah mendengar seluruh pembicaraanku dengan Bong Su-chan." Begitu menyadari bahwa Muyong telah mendengar percakapan rahasia mereka, gadis butterfly ke-14 segera melompat maju, melepaskan serangan dengan maksud untuk membunuhnya di tempat. Sambil mengayunkan senjatanya, ia berkata lantang, "Jika kita membunuhnya sekarang, maka tidak akan ada satupun yang tahu tentang informasi ini." Muyong yang masih bertahan dari tekanan Bok Pyong hanya bisa menggertakkan giginya sambil menahan rasa sakit. Dalam hati ia bergumam, "Apakah Tuan Muda akan melihat sinyal itu? Aku tidak keberatan jika harus mati di tempat ini. Tapi jika aku mati, maka Tuan Muda pasti akan menyalahkan dirinya sendiri." Tatapan mata Muyong menajam. Itu sebabnya apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Bahkan jika musuh di hadapanku adalah monster sekelas Bok Pyong. Pertarungan pun kembali memanas. Muyong berusaha mati-matian mengikuti kecepatan dan kekuatan Bok Pyong. Namun luka di tubuhnya semakin banyak dan semakin dalam. Tubuhnya mulai melemah, nafasnya mulai tersengal. Tapi tekadnya masih menyala. Hingga akhirnya, setelah pertarungan yang begitu sengit, Muyong terhempas ke sebuah pohon. Ia tersandar, tubuhnya bersimbah darah, dan napasnya kini terengah-engah. Bok Pyong mendekat lalu tertawa pelan. "Jujur saja, kau cukup mengesankan. Kau mampu bertahan melawanku sejauh ini. Bahkan sorot matamu, tajam dan berani. Tak ada rasa takut akan kematian." Lalu ia mengangkat cakarnya dan menambahkan, "Tapi meskipun kau sudah berjuang keras, sayangnya sinyal yang kau kirimkan tadi sama sekali tidak berarti apa-apa. Tak akan ada bala bantuan yang datang." Dan itu sangat mengecewakan. Muyong pun bergumam dalam hati, "Manor New Wind jaraknya terlalu jauh dari sini. Dan awan malam ini terlalu gelap. Kemungkinan besar sinyal itu tidak akan pernah terlihat oleh Tuan Muda." Dengan wajah tenang namun mematikan, Bok Pyong mengarahkan cakarnya ke arah leher Muyong. "Karena kau cukup tangguh, akan kuhadiahkan kematian yang tidak terlalu menyakitkan." Namun saat itu juga gadis butterfly ke-14 angkat bicara. "Tunggu, dia tahu soal pertemuanku dengan Bong Su-chan. Dan dia juga tahu tentang teknik penghancur diri milik asosiasi. Menurutku, dia pasti berasal dari aliansi ortodoks. Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan mengorek semua informasi dari kepalanya." Sekarang juga. Mendengar itu, Muyong memejamkan mata sejenak dan berpikir cepat. "Brengsek, mereka tidak ingin membunuhku. Mereka ingin menggali informasi." Muyong pun berpikir keras. "Aku mungkin bisa bertahan dari penyiksaan, tapi kalau mereka punya teknik atau obat untuk memanipulasi jiwa dan menyelam lebih dalam ke dalam pikiranku, maka semua rencana Tuan Muda selama ini bisa hancur berantakan." Pada saat itu, satu hal yang terus terlintas dalam pikiran Muyong. Ia tidak boleh membiarkan semua perjuangan Tuan Muda Jeok berakhir sia-sia. Dengan tekad membara, Muyong menggenggam bilah pedang patahnya. Ia tahu hanya ada satu jalan untuk menghentikan mereka. Maka tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mengarahkan ujung tajam itu ke batang lehernya sendiri. Sambil menatap ke langit, ia mengucapkan lirih, "Maafkan aku Tuan Muda." Namun saat bilah itu hampir menyentuh kulitnya, sesuatu terjadi. Kedua musuh yang ada di hadapannya sontak terkejut. Mata mereka melebar. Aura mengerikan tiba-tiba menyeruak dari kejauhan. Lalu dalam sekejap, sesosok bayangan hitam melesat dengan kecepatan yang tidak bisa dikejar oleh mata biasa. Insting bertarung Bok Pyong langsung bereaksi. Ia melompat ke samping sambil menarik gadis butterfly ke-14 menjauh. Ledakan besar terjadi tepat di antara mereka. Tanah bergetar hebat. Pepohonan bergoyang, asap pekat mengepul ke udara. Dan dari balik debu serta cahaya kehancuran itu, muncul sosok yang sangat mereka kenal. Dengan tubuh tegap, rambut terurai, dan sorot mata bagaikan pedang tajam, Jeok berdiri di sana, memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat, hingga udara di sekelilingnya ikut bergetar.
Melihat kedatangannya, Muyong tersenyum lemah. "Wahai Tuan Muda," katanya dengan nada bercanda, "apakah kau benar-benar berniat menghancurkan seluruh gunung ini?" Jeok tidak menjawab langsung. Ia menatap lurus ke arah para musuh dan auranya semakin menggila, menyebar ke seluruh penjuru hutan seperti badai yang siap melahap segalanya. Dengan suara dalam dan dingin, Jeok akhirnya berkata, "Jika untuk menyelamatkan keluargaku, aku harus menghancurkan gunung ini." Suaranya berhenti sejenak sebelum ia melanjutkan dengan penuh ketegasan, "Maka tanpa pikir panjang, aku akan melakukannya." Setelah melihat Muyong yang hanya bisa bersandar lemas pada sebatang pohon, Jeok berkata dengan nada tegas namun penuh penyesalan, "Aku sudah memperingatkanmu. Bukankah aku bilang kalau misi ini terlalu berbahaya untuk dijalankan sendirian?" Muyong hanya menarik napas panjang lalu menjawab pelan, "Ini bukan luka yang bisa membunuhku, Tuan Muda." Namun dalam hatinya Muyong merenung, "Aku tadi memilih untuk bunuh diri. Semua itu kulakukan demi mengunci rapat informasi yang telah direncanakan oleh Tuan Muda. Aku tak bisa membiarkan mereka membacanya lebih dalam lewat pikiranku." Sementara itu, di sisi lain, Bok Pyong memperhatikan Jeok dengan penuh selidik. "Melihat auramu, kurasa kau bukan berasal dari aliansi ortodoks. Aura milikmu terlalu berbeda." Tatapannya tajam menyorot Jeok. "Lalu, kau datang ke tempat ini tanpa membawa senjata untuk bertarung melawanku?" Jeok menjawab santai namun penuh percaya diri. "Aku sudah mengembalikan semua senjataku kepada pemilik aslinya, karena untuk saat ini, aku tidak membutuhkannya." Kemudian dengan tenang, Jeok mengeluarkan sebuah benda dari balik bajunya. Tatapannya tajam menusuk dan ucapannya membuat udara di sekitarnya semakin berat. "Tapi kurasa benda ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang sepertimu." Yang dibawanya adalah sebuah belati tajam, dingin dan berkilau, terbuat dari giok beku. Melihat itu, Muyong pun terkejut dan bergumam dalam hati, "Aku tidak menyangka Tuan Muda hanya membawa belati itu ke tempat ini. Belati giok beku yang dulu ia hadiahkan kepada Nona Caryon saat mengambil baju besi di pasar gelap. Itu adalah salah satu artefak ilahi." Namun kekhawatiran mulai menyelimuti hatinya. "Tapi Tuan Muda harus berhati-hati. Bok Pyong bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Dia dijuluki Black Claws karena memiliki sepasang senjata mematikan yang mampu merobek apapun dalam sekejap." Jeok memutar belati giok beku itu di tangannya. Gerakannya tenang namun penuh tekad, sebuah pertanda bahwa ia siap untuk bertarung. Tatapannya menusuk, membalas semua perbuatan Bok Pyong yang telah membuat Muyong sekarat di bawah pohon. Bok Pyong hanya tersenyum melihat itu. Meskipun ia merasakan hawa tekanan dari Jeok, ia tetap merasa bahwa pemuda itu sedang meremehkannya. Tanpa ragu sedikit pun, Bok Pyong langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, melancarkan serangan pertamanya. "Mari kita lihat apakah benda itu benar-benar cukup untuk melawanku." Namun begitu cakar tajamnya beradu dengan belati Jeok, langkahnya langsung terhenti. Matanya membelalak. Apa yang terjadi? Cakarnya terpaku di tempat. Belati itu benar-benar menghentikan kekuatannya tanpa sedikit pun membuat Jeok bergeser. Bahkan Jeok tidak bergerak sedikit pun, meskipun Bok Pyong telah mendorongnya dengan segenap tenaga. Melihat Jeok hanya menggunakan satu tangan untuk menahan serangan, Bok Pyong segera mencoba memanfaatkan celah. Ia mengayunkan tangan kirinya, mengincar tulang rusuk Jeok dengan cepat dan presisi. Namun dengan refleks tajam, Jeok langsung melompat ke atas dan menghindar. Ia tahu setiap serangan dari Bok Pyong selalu diarahkan ke titik-titik buta dengan mematikan. Jeok segera memutar pergerakannya di udara, lalu melancarkan serangan balik dari atas. Tapi Bok Pyong sigap. Ia menundukkan kepala, merasakan instingnya bahwa Jeok sedang mengincar batang lehernya. Tak mau kalah, Bok Pyong kembali membalas dengan rentetan serangan cepat bertubi-tubi menekan Jeok tanpa memberi celah. Sambil berteriak marah, ia berteriak, "Dasar bajingan, apa kau pikir dengan itu saja kau bisa mengalahkanku?" Namun Jeok tetap tenang. Bahkan dalam tekanan ucapannya terdengar mantap, "Pengawalku, dia tidak pernah memanggilku ketika sedang menjalankan sebuah misi, kecuali jika situasinya benar-benar serius." Jeok menatap Bok Pyong tajam. "Dan setelah melihatmu secara langsung, aku bisa mengerti alasannya. Kemampuanmu cukup hebat, sampai-sampai kau mampu membuat pengawalku terluka separah ini." Dengan tawa mengejek, Bok Pyong berkata, "Ini sungguh lucu.
Siapa sangka kalau manusia lemah itu ternyata adalah pengawalmu. Lihatlah betapa bodohnya dirimu. Seharusnya kau memilih seorang pengawal yang benar-benar kuat, agar kau tak perlu mengotori tanganmu sendiri untuk bertarung. Ucapan itu langsung menusuk hati Jeok. Tatapannya berubah tajam, dipenuhi amarah dan rasa sakit atas penghinaan terhadap Muyong. Tanpa ragu sedikit pun, Jeok langsung mengayunkan belatinya. Ayunan itu tepat membelah mata kanan Bok Pyong, membuat darah langsung mengucur deras membasahi wajahnya. Sekejap kemudian Bok Pyong menjerit kesakitan. Rasa sakit luar biasa menyerang mata kanannya, membuatnya mengerang dan menggeliat. Di sisi lain, Butterfly ke-14 yang menyaksikan semuanya hanya bisa melongo. Ia tidak menyangka bahwa Bok Pyong akan menerima luka fatal secepat itu, bahkan di awal pertarungan. Namun berbeda dengan Muyong, dalam diamnya ia tahu ini sudah menjadi kemenangan Jeok bahkan sejak serangan pertama dilancarkan. Dan memang tidak berhenti di situ. Ketika Bok Pyong mencoba melancarkan serangan balasan dengan marah, Jeok kembali menyerangnya. Dengan kecepatan yang tak terbaca, belatinya mengiris tubuh Bok Pyong berkali-kali, menggoreskan luka demi luka yang semakin memperlemah lawannya. Sambil menahan sakitnya, Bok Pyong berteriak, "Dasar bajingan, kau benar-benar pengecut, menyerang seperti seekor tikus keji." Tapi ucapannya terputus oleh jeritan berikutnya. Belati Jeok kembali menghujam, kali ini langsung menancap ke mata kirinya. Bok Pyong menjerit makin keras. Kedua matanya kini sudah buta. Tak ada lagi cahaya yang bisa ia lihat. Ia berdiri gemetar, wajahnya penuh darah, tubuhnya penuh luka. Namun meski dalam kondisi demikian, Bok Pyong masih berteriak dengan penuh amarah, "Dasar brengsek, majulah sekarang juga. Aku akan membutakan kedua matamu seperti kau membutakanku." Mendengar ocehan Bok Pyong yang terus saja keluar dari mulut berdarahnya, Jeok hanya menatapnya dingin dan berkata, "Faktanya, aku hampir kehilangan seseorang yang paling aku percaya hanya karena orang sepertimu. Dan itu sudah cukup membuatku sangat marah." Tanpa ragu sedikit pun, Jeok langsung menghujamkan belatinya tepat di atas kepala Bok Pyong. Darah segar langsung menyembur deras dari kepalanya. Tapi Jeok tidak berhenti di situ. Ia menekan belati itu dalam-dalam, menariknya ke bawah, membelah tubuh Bok Pyong dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Tubuh itu pun terbelah dua, jatuh bersimbah darah, dan Bok Pyong tewas seketika tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jeok berdiri diam, menatap mayat yang terbujur di hadapannya. Tak ada penyesalan, tak ada rasa bersalah. Meskipun ia telah mengotori tangannya sendiri dengan darah anggota penting dari asosiasi Swallowtail. Di belakangnya, wanita yang sebelumnya tampak begitu percaya diri kini hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Sementara matanya tak bisa lepas dari sosok Jeok yang berdiri tenang dengan belati berlumuran darah di tangannya. Dalam hati ia bergumam ketakutan, bagaimana mungkin seorang master tingkat atas bisa dikalahkan dengan begitu mudah dan bahkan mati dengan cara yang begitu mengerikan. Hanya dalam beberapa gerakan saja, siapa sebenarnya orang ini? Hanya dengan tatapan matanya saja, tubuhku sudah tidak bisa bergerak lagi. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika pandangan mata Jeok perlahan beralih, menatap langsung ke arahnya. Sekejap saja wanita itu langsung sadar. Ia tak punya harapan untuk melarikan diri. Sosok di hadapannya bukan manusia biasa. Ia adalah monster yang bahkan bisa membunuh tanpa ragu. Dan kini monster itu telah mengincarnya. Cerita pun berpindah ke markas utama asosiasi Swallowtail. Di sebuah ruangan megah yang diselimuti suasana dingin dan misterius, sang pemimpin duduk santai di kursinya sambil tersenyum tipis. Ia berkata dengan nada tenang namun berwibawa, "Apa yang membuatmu langsung datang ke hadapanku?" Ternyata pria yang baru saja muncul di hadapannya adalah seorang lelaki paruh baya, salah satu anggota elit yang dikenal sebagai Butterfly keempat. Pria itu menunduk hormat lalu menjawab, "Aku datang ke hadapanmu karena ingin menyampaikan kabar. Anak Anda telah mengirimkan sinyal darurat." Namun sang pemimpin hanya menanggapinya dengan senyum santai. "Kau tak perlu terlalu khawatir. Aku sudah memerintahkan Butterfly ketujuh untuk berjaga di sekitarnya." Mendengar ucapan itu, Butterfly keempat hanya bisa menggumam dalam hati. Apakah hanya itu yang ia katakan? Dia bilang kita tak perlu khawatir. Siapa yang menyangka kalau dia bisa setenang ini? Bahkan ketika sinyal darurat itu dikirimkan oleh putrinya sendiri.
Ia kembali menatap sang pemimpin dengan rasa penasaran yang belum juga terjawab. Meski begitu, aku tahu betul bahwa di balik sikap dinginnya, dia menyimpan obsesi yang sangat dalam, jauh lebih kuat dari sekadar urusan hidup dan mati. Sampai saat ini, tak ada satupun dari kami yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan, tapi satu hal yang pasti, ia pasti punya alasan. Sang pemimpin kembali membuka suara, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Aku mulai merasa ada terlalu banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Dan jujur saja, firasatku mengatakan kalau sinyal itu memang berkaitan dengan masalah ini. Butterfly keempat mengangguk pelan, lalu menatap lurus ke arah pemimpinnya dengan mata yang penuh kehati-hatian. Entah mengapa aku merasakan firasat buruk, seolah putri Anda sedang berada dalam bahaya besar selama misi ini berlangsung. Namun sang pemimpin seperti biasa hanya tersenyum. Tak perlu khawatir, ujarnya pelan. Butterfly ketiga saat ini sedang menjalankan sebuah misi di dekatnya. Tepat setelah kata-kata itu terucap, mereka semua secara bersamaan menoleh ke atas. Aura yang sangat kuat terasa menyelimuti seluruh ruangan. Tanpa suara, tanpa peringatan, seseorang muncul dari udara. Seorang pria tua berdiri dengan angkuh di langit seolah berjalan di atas jalan tak kasat mata. Wajahnya penuh wibawa dan matanya memancarkan tekanan yang tak tertahankan. Dengan suara yang dalam dan penuh intimidasi, pria tua itu berkata lantang, "Dasar bocah arogan, berani-beraninya kau mengganggu rencana kami." Lalu perlahan, ia turun dari langit, langkahnya seolah menekan udara itu sendiri. Dan ketika ia sudah berdiri tepat di hadapan Jeok, tatapannya tajam menusuk, suaranya dingin dan tajam seperti pisau. "Setelah mengganggu rencana kami, kau bahkan berani menunjukkan wajahmu di tempat ini. Apa kau benar-benar berpikir kalau aku akan membiarkanmu pergi?" Menanggapi ocehan pria tua itu, Jeok hanya menghela nafas pelan lalu berkata dengan santai, "Yang perlu aku lakukan hanyalah membunuh semua orang yang bergabung dengan asosiasi Swallowtail." Namun, sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba saja pria tua itu, Butterfly ketiga, menghilang dari pandangan seperti bayangan yang tertelan angin. Refleks, Jeok langsung mengangkat telapak tangannya, bersiap menahan serangan mendadak yang datang dari arah tak terduga. Dan benar saja, dalam sekejap telapak tangan mereka beradu keras satu sama lain. Dari benturan itu ledakan energi langsung tercipta. Angin badai yang luar biasa dahsyat menyapu tempat itu, seolah dunia sendiri bergetar oleh kekuatan mereka. Tanah berguncang, udara terbelah, dan suara gemuruh memenuhi langit. Jeok tidak sedikit pun menahan kekuatannya, karena tujuannya jelas, membasmi semua yang terikat dengan Swallowtail sampai tak tersisa. Di kejauhan, Muyong hanya bisa menyaksikan pertarungan itu dengan sorot mata tajam. Ia bergumam pelan, energi yang dipancarkan oleh pria tua itu mungkin sebanding dengan Cheon Muak atau bahkan lebih tinggi. Namun ekspresinya berubah kaget ketika melihat Jeok terdorong ke belakang. Untuk pertama kalinya Jeok terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan Butterfly ketiga bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dia bukanlah lawan biasa. Pria itu mampu menahan dan bahkan mengimbangi kekuatan penuh dari Jeok. Dengan ekspresi angkuh, Butterfly ketiga menatapnya lalu berkata, "Apakah kau pikir dengan kekuatan seperti itu kau bisa mengalahkanku?" Nada bicaranya merendahkan, penuh kesombongan dan kepastian. "Dengarkan baik-baik, meskipun kau berusaha sekuat tenaga, meskipun kau mengerahkan seluruh kekuatan yang kau miliki, itu semua hanyalah sia-sia. Kau tak akan bisa meninggalkan satu goresan pun di tubuhku, bahkan sedikit pun tidak." Namun Jeok hanya tersenyum, sorot matanya berubah dan auranya mulai terasa berbeda. Dengan suara yang dalam dan tegas ia menjawab, "Apakah kau benar-benar mengira kekuatanku hanya segini saja?" Ia mengambil satu langkah ke depan. "Jadi, apakah kau yakin kau akan bisa menahan seranganku jika aku mulai menggunakan kekuatanku yang sebenarnya?" Suasana di tempat itu mendadak sunyi, mencekam. Udara terasa berat, seolah seluruh alam pun menyadari bahwa yang sedang dihadapi Jeok bukanlah lawan biasa. Pria tua di hadapannya, Butterfly ketiga, adalah seorang master sejati. Dengan tenang, ia menarik perlahan bilah pedangnya. Sorot matanya tajam seperti pisau yang siap menebas kapan saja. Lalu ia membuka suara. "Nafasmu terdengar berat," katanya dingin. "Itu artinya
Energi internalmu telah menurun drastis. Dasar bodoh, kau pikir bisa melawanku dalam kondisi seperti itu? Jika kau memang ingin mati, maka majulah sekarang juga. Jok menarik napas panjang, dalam. Ia menenangkan pikirannya, lalu dalam sekejap tubuhnya pun melesat. Di saat yang sama, pria tua itu juga bersiaga penuh. Begitu menyadari pergerakan Jeok yang mengarah ke titik butanya, ia langsung memutar posisi dan menarik pedangnya mengantisipasi serangan itu. Benturan pun tak terelakkan. Senjata mereka beradu keras, memercikan aura yang meledak seperti gelombang kejut di udara. Pak tua itu mencibir, mainan itu, apa yang ingin kau lakukan dengan membawa-bawa belati seperti itu? Namun Jeok hanya menanggapi dengan senyum kecil. Mainan ini mahal harganya, ucapnya ringan. Namun sebelum kalimat itu selesai, serangan lain kembali menghantam. Pak tua itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya lurus ke kepala Jeok dengan kecepatan mematikan. Tapi Jeok bereaksi dalam sepersekian detik. Dengan gerakan refleks, ia menunduk dan menghindar. Lalu memanfaatkan celah kecil itu, ia segera membalas, menusuk ke arah kaki pria tua itu. Namun serangan balasan itu gagal. Dengan satu gerakan mulus, Pak tua itu memblokir serangan Jeok dengan pedangnya seolah sudah membaca langkahnya sejak awal. Sambil menebaskan pedangnya secara bertubi-tubi, ia berkata, "Aku akui, kau anak muda yang cukup berani. Tapi hanya dengan belati itu, apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku?" Lalu tanpa memberi celah, ia melepaskan satu tebasan horizontal tepat ke arah leher Jeok. Meskipun Jeok berhasil menghindar dengan cepat, namun ia tidak sadar bahwa serangan itu belum berhenti. Aura dari tebasan tersebut terus melesat ke arah lain, dan sasarannya adalah Muyong. Aura tajam itu begitu kuat hingga sebuah pohon besar di belakang Muyong langsung terbelah dua hanya karena getaran dari tebasan tersebut. Jeok tiba-tiba menyadari sesuatu. Pohon yang terbelah akibat tebasan aura tadi kini mulai tumbang tepat ke arah Muyong. Tanpa pikir panjang, Jeok segera mengangkat kakinya dan dengan satu hentakan ia menendang belatinya lurus ke pohon itu. Belatinya menghantam batang pohon dengan presisi sempurna, menghancurkannya menjadi serpihan kecil sebelum pohon itu sempat menyentuh tanah dan tentu saja sebelum sempat melukai Muyong. Tak membuang waktu, Jeok langsung berlari untuk mengambil kembali belatinya. Matanya siaga penuh. Ia tahu pria tua itu pasti tidak akan diam saja. Dan benar saja, seketika sosok Pak tua itu muncul tepat di belakangnya. Dengan tatapan tajam dan suara penuh tekanan, ia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau mengalihkan pandanganmu di tengah pertarungan." Mendengar itu, Jeok langsung bereaksi. Tubuhnya memutar cepat, belatinya terangkat untuk menahan tebasan yang mengarah ke lehernya. Saling beradu senjata pun kembali terjadi. Percikan aura kembali menghantam udara. Namun di saat itu, Jeok menyadari satu hal. Pertarungan ini terlalu berbahaya. Jika terus dilakukan di tempat ini, Muyong bisa saja terluka lebih parah. Dengan cepat, Jeok membuat keputusan. Ia mulai bergerak, mundur, menjauh dari posisi Muyong, namun tetap menjaga sikap seperti orang yang masih ingin bertarung. Strateginya berhasil. Pak tua itu terpancing dan tanpa ragu ia langsung mengikuti arah kepergian Jeok. Matanya tetap fokus, penuh nafsu membunuh. Sementara itu Muyong hanya bisa menatap dari kejauhan. Tubuhnya masih lemas, nafasnya berat. Ia mengepalkan tangan dan bergumam dengan kesal, "Dasar sialan, kenapa aku bisa selemah ini?" Dia sengaja menarik pria itu menjauh hanya demi menyelamatkanku. Aku alih-alih menjadi pengawal, sekarang malah menjadi beban. Beban yang hanya menyulitkan tuan muda. Namun Muyong tiba-tiba menyipitkan matanya tajam saat mendengar suara seorang wanita dari kejauhan, Butterfly ke-14. Dengan senyum mengejek dan nada meremehkan, wanita itu berkata sambil tertawa, "Apa kau sadar kalau tuanmu sedang menjauh dari tempat ini saat bertarung? Mungkinkah dia sengaja meninggalkanmu dan melarikan diri? Hahaha. Meski dia berjuang sekuat tenaga, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Pak tua itu." Mendengar ocehan sinis itu, Muyong justru menjawab dengan tenang, bahkan santai, "Jujur saja, aku justru sangat berharap itu benar-benar terjadi." Perkataannya seperti tamparan dingin yang tiba-tiba membuat Butterfly ke-14 terdiam sejenak. Tawanya lenyap, senyumnya menghilang. Lalu terdengar suara lain, bukan dari mulut, melainkan langsung menembus pikirannya. Suara itu berasal dari Pak tua, berbicara melalui telepati.
Dengan nada dingin, Pak Tua itu menyampaikan sebuah perintah. Gunakan teknik rahasia itu. Aku tahu sang pemimpin sudah memberikan izin kepadamu. Sebenarnya, aku berniat untuk membunuh bajingan ini sekarang juga. Aku tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Wajah wanita itu langsung pucat, tubuhnya membeku, nafasnya tertahan. Ia bergumam lirih, teknik itu? Tapi bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Aku bahkan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Namun perintah sudah diberikan. Tak lama setelah itu, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Asap berwarna hijau pekat tiba-tiba melesat tinggi ke langit, membumbung seperti sinyal kematian. Itulah teknik rahasia milik Butterfly ke-14, sesuatu yang bahkan belum pernah digunakan. Dengan kecepatan luar biasa, Jok segera melompat ke belakang, menghindari tusukan tajam yang dilancarkan oleh Pak Tua itu. Sambil tersenyum, Jok berkata ringan namun menusuk, "Wahai Pak Tua, trik apa lagi yang akan kau keluarkan di pertarungan ini?" Pak Tua itu mengerutkan alis lalu bergumam dalam hati. Nafasnya tidak stabil, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tapi kenapa dia tidak menyerah juga? Setiap gerakannya masih terasa begitu dingin dan tajam. Namun dengan luka dalam separah itu, tidak mungkin dia akan bertahan lebih lama. Pak Tua itu kemudian bersuara lantang, "Sebelum aku membunuhmu, jawab satu pertanyaanku. Apa sebenarnya yang kau inginkan sampai berani mengganggu urusan kami? Jangan-jangan kau memang sengaja mencampuri ini karena ingin menguasai Jianghu?" Ia lalu menatap tajam seakan menusuk jiwa Jok. "Dengar baik-baik. Jika benar kau mengincar kekuasaan atas dataran Jianghu, maka musuhmu bukan hanya aku saja." Sementara itu di tempat yang berbeda di markas cabang keluarga Northern Heaven, di sebuah ruangan khusus milik keluarga, Im Hagi sedang berbicara serius dengan Im Cheonse. Dengan nada ragu, Im Hagi membuka pembicaraan. "Apakah kau benar-benar akan melanjutkan ini? Maksudku, pernikahan dengan Charion dari sektor Righteous Sword. Aku dengar kau bahkan sudah menyerahkan beberapa keuntungan pada aliansi Southern Peak atas insiden sebelumnya. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa kau masih ngotot melanjutkan pernikahan ini di tengah situasi seperti sekarang?" Im Cheonse meneguk minumannya dengan tenang, lalu menjawab sambil tersenyum dingin. "Itu semua hanyalah masalah kecil yang tak perlu kita khawatirkan. Lagi pula, semua itu tidak akan menjadi penghalang, terutama saat kita berhasil menguasai dataran tengah." Ia lalu melanjutkan dengan nada penuh perhitungan. "Sektor Righteous Sword memang kecil, tapi nama mereka cukup disegani. Dan putrinya, dia adalah Phoenix tahun ini. Jadi menurutku, ini waktu yang sangat tepat." Mendengar pernyataan itu, Im Hagi hanya bisa menghela napas pelan sembari bergumam dengan nada sarkastik, "Lihatlah Pak Tua ini, benar-benar gila kehormatan." Ia lalu menatap Im Cheonse dan berkata lebih serius, "Aku dengar mereka sektor Righteous Sword punya hubungan yang sangat dekat dengan Jok. Bahkan katanya Jeok sendiri pernah membantu mereka saat diserang oleh para assassin. Bukankah itu berarti kita harus lebih waspada terhadap mereka?" Im Cheonse mengangguk ringan, tetapi ucapannya tetap tenang dan penuh keyakinan. "Memang ceritanya seperti itu. Tapi meskipun Jok bisa mengalahkan para assassin seorang diri, dia tidak akan berani menyentuh keluarga utama kita. Dan kalau sektor Righteous Sword berani menolak aliansi ini, aku pastikan mereka akan membayarnya mahal." Im Hagi hanya diam. Dalam pikirannya ia mulai menyusun kalkulasi baru. Apa dia benar-benar berpikir bisa menundukkan Jok? Padahal Jok adalah sosok yang sangat kuat. Tapi jika dia benar-benar bisa membunuh orang tua itu, maka seluruh keluarga Northern Heaven akan jatuh ke tanganku. Dan aku akan menjadi pemimpin berikutnya. Dengan senyum sinis, Im Hagi berkata, "Kalau itu yang kau inginkan, maka pernikahan ini akan tetap berlanjut. Menikahkan Charion denganmu adalah ide yang cukup cerdas. Tapi untuk sekarang, aku akan kembali ke kediaman utama. Kita sudah menyelesaikan perjamuan ini. Jadi, aku pamit dulu." Im Cheonse hanya mengangguk. Setelah kepergian Im Hagi, ia menatap kosong kecangkirnya yang belum kosong sepenuhnya, lalu bergumam pelan, "Sungguh mengejutkan. Bagaimana kediaman utama jadi kosong seperti ini setelah kematian ayahmu?" Ia terdiam beberapa saat, lalu berbicara pada dirinya sendiri dengan nada dingin, "Kalau aku tak salah, bocah itu memiliki sekte kecil bernama Manor New Wind. Dulu, aku juga pernah punya pemikiran seperti itu. Tapi Jianghu ini tidak butuh angin baru.
Ia tersenyum miring. Mereka yang mencoba meniupkan angin baru ke dalam Jiang Hu cepat atau lambat akan mati atau menghilang begitu saja. Pemikiran seperti itu bukanlah cerminan kebijaksanaan, tapi cermin dari kebodohan yang naif, mimpi dan ilusi yang tidak akan pernah menjadi nyata. Cerita kembali ke tengah pertarungan yang begitu sengit. Jeok langsung melompat ke belakang saat melihat Pak Tua itu menyerangnya secara bertubi-tubi. Namun, tanpa ia sadari, gerakan bilah pedang itu hanyalah tipu daya, ilusi serangan yang sengaja dibuat untuk mengelabui penglihatannya. Dengan suara tajam dan penuh ejekan, Pak Tua itu berkata, "Dasar bodoh, sampai kapan kau akan terus berlari? Kau pikir bisa menghindari kematian dengan cara itu?" Dan tanpa memberi waktu, bilah pedangnya langsung diputar dan diayunkan ke arah kepala Jeok. Meski Jeok berhasil menghindar, sayangnya tebasan itu tetap sempat menggores pipi kanannya, meninggalkan luka panjang yang meneteskan darah. Pak Tua itu kembali melontarkan caciannya. "Apakah kau benar-benar bodoh? Rela mempertaruhkan nyawamu hanya demi menyelamatkan satu orang bawahanmu? Sungguh tragis, karena faktanya kau sama sekali tak punya kesempatan untuk menang di pertarungan ini. Bahkan untuk sekadar menggores tubuhku pun kau takkan sanggup." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, Pak Tua itu langsung menusukkan bilah pedangnya ke arah Jeok. Namun pada saat yang bersamaan, Jeok dengan sigap mengangkat belatinya dan memblokir serangan tersebut. Percikan bunga api pun langsung menyala dari benturan dua senjata mereka, menghiasi pertarungan dengan kilatan tajam yang membakar udara. Namun saat itulah Pak Tua itu terkejut. Matanya melebar ketika melihat bahwa Jeok menahan bilah pedangnya, bukan hanya dengan belatinya, tapi juga dengan tangan kosongnya. Sebuah pemandangan yang tak masuk akal dan untuk sesaat membuatnya tak bisa bergerak. Jeok pun langsung memanfaatkan celah itu. Dengan kecepatan kilat, ia mengangkat belatinya dan menancapkannya ke arah tubuh Pak Tua itu. Sambil menatap lurus ke matanya, Jeok berkata dingin, "Siapa bilang aku tak punya kesempatan untuk membunuhmu?" Belati itu melesat dengan presisi mematikan tepat mengarah ke kepala Pak Tua itu. Di sisi lain pertarungan, Pak Tua itu tiba-tiba mengerahkan seluruh energinya ke tinjunya dan melayangkannya dengan keras ke arah Jeok. Dengan penuh amarah, ia berteriak, "Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Hanya menghentikan pergerakanku?" Lalu dengan suara yang semakin beringas ia mengancam, "Asal kau tahu, aku akan meledakkan kepalamu terlebih dulu. Karena aku benar-benar muak bermain-main dengan bocah sepertimu." Namun di tengah kemarahannya Pak Tua itu tiba-tiba terdiam. Matanya menyipit, napasnya tercekat. Ia menyadari sesuatu, Jeok telah mempercepat pergerakannya, lebih cepat dari sebelumnya. Pak Tua itu bergumam dengan panik, "Dasar sialan, jika situasinya seperti ini, maka akulah yang akan mati terlebih dahulu." Di hadapannya Jeok sama sekali tak menunjukkan ketakutan. Meski hanya bersenjatakan sebuah belati kecil, ia melangkah maju dengan tatapan dingin dan langkah yang mantap. Dan pada detik berikutnya, teriakan kesakitan menggema dari mulut Pak Tua itu. Belati Jeok telah menembus kepalanya. Meskipun Pak Tua itu berusaha mati-matian menahan tangan Jeok, semua itu sia-sia. Karena belati itu telah menghancurkan tengkoraknya. Darah muncrat dari mulutnya dan tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Sambil menusukkan belatinya lebih dalam, Jeok tersenyum lalu berkata dengan suara pelan namun menohok, "Jika kau benar-benar mengincar kepalaku, maka lakukanlah dengan tuntas. Karena kalau kau melakukannya setengah-setengah, maka kaulah yang akan mati." Jeok berhasil menusukkan belatinya, menembus tangan dan wajah si Pak Tua, salah satu dari 3 kupu-kupu maut dalam asosiasi Swallowtail. Dengan wajah dan tubuh yang berlumuran darah, Jeok menatap lawannya sambil tersenyum dingin. "Kalau kau memang mengincar kepalaku, maka jangan lakukan setengah-setengah," ucapnya dengan nada mencemooh. Ia berdiri tegak, masih memegangi belati yang tertancap di wajah lawannya. Lalu dengan suara tenang tapi menusuk ia berkata, "Pak Tua, setidaknya kau hanya mendapat tusukan di wajah. Kau nyaris lolos dari kematian." Namun serangan belum berakhir. Dengan amarah yang mulai membara, si Pak Tua mengalirkan energi ke dalam pedangnya lalu mengayunkannya ke arah Jeok. Tapi Jeok cepat bereaksi. Ia segera mencabut belatinya dan mundur menghindari tebasan itu. Melihat Jeok menjauh, Pak Tua mendesis, "Menjijikan.
Sudah lama aku tidak melihat darahku sendiri. Ia menatap tangan kirinya yang masih meneteskan darah, bekas tusukan belati Jeok. Tapi Jeok membalas ucapannya dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan. Aku akan pastikan kau melihat lebih banyak lagi darah yang keluar dari tubuhmu, ujarnya. Namun seketika, ekspresi Jeok berubah. Matanya terfokus pada belatinya sendiri. Ada retakan halus yang mengisyaratkan kehancuran. Belatinya hampir patah. Dengan cepat dan tenang, Jeok menyembunyikan belati itu di belakang tubuhnya. Ia tak ingin kelemahannya terbaca. Lalu sambil mengalihkan perhatian, Jeok berkata, "Perempuan di sana, dia tampaknya orang penting di Swallowtail. Bukan? Apa kau akan membiarkannya begitu saja?" Pandangan Jeok tajam, tapi nada suaranya mulai melunak. Saat ini, baik bawahanku maupun wanita itu, keduanya sudah tidak dalam kondisi untuk bertarung. Dan jujur saja, ini mulai menggangguku. Bagaimana kalau kita sudahi saja sampai di sini? Jeok menatap tajam ke arah Pak Tua sang butterfly ketiga dari Asosiasi Flying Swallowtail. Dengan nada tenang namun tegas, ia menawarkan sebuah pilihan. Apa kita hentikan saja pertarungan ini? Ambil orangmu dan pergi. Namun Pak Tua hanya tertawa dingin mendengar tawaran itu. Ia menatap Jeok sambil berkata, "Dasar bodoh, kau ini benar-benar konyol." Lalu dengan mata menyipit penuh curiga ia bertanya, "Dan bagaimana kalau aku menolak tawaranmu itu?" Jeok membalas dengan dingin, "Kau bertanya, karena kau sendiri tahu salah satu dari kita pasti akan mati." Pak Tua terdiam, tidak membalas sepatah kata pun, tapi di dalam hatinya ia yakin yang akan mati bukan dirinya, tapi Jeok. Ia sadar bahwa ia tak bisa terus meninggalkan butterfly ke-14 sendirian, dan sekarang ia pun telah memerintahkan sang butterfly ke-14 untuk menggunakan teknik itu. Teknik mematikan yang akan mengubur semua bajingan ini hidup-hidup di gunung itu. Setelah berpikir singkat, Pak Tua akhirnya mengangguk. Ia menerima tawaran Jeok, membiarkannya pergi bersama Muyong. Beberapa jam berlalu, di tengah sunyinya hutan pegunungan terlihat Jeok yang melangkah cepat. Ia membawa tubuh Muyong yang terluka parah dengan tatapan serius yang tak bergeming. Udara malam terasa dingin dan langkah Jeok tak pernah melambat. Muyong meski tubuhnya lemah berusaha membuka suara. "Maaf, aku merepotkanmu." Jeok menoleh sebentar dan menjawab singkat, "Tahan sedikit lagi, kita akan segera sampai. Aku akan mengobatimu begitu kita kembali." Tiba-tiba, Muyong terlihat terkejut. Matanya membelalak seolah menyadari sesuatu yang berbahaya. Jeok langsung menanggapinya tanpa menoleh. "Jadi, kau juga merasakan kehadiran mereka?" "Ya." Tampak beberapa anggota dari Asosiasi Flying Swallowtail mengikuti Jeok dan Muyong dari arah belakang. Jeok yang terus berlari sambil menggendong Muyong pun berkata dengan nada tenang, "Orang-orang itu, mereka sudah mengikutiku sejak awal." Tiba-tiba, salah satu dari anggota Swallowtail meniup sebuah peluit panjang. Suara nyaring itu menggema di antara pepohonan. Jeok langsung meningkatkan kewaspadaannya. Ia tahu ini bukan sekadar panggilan biasa. Dan benar saja, seluruh pasukan dari Swallowtail segera membentuk formasi. Formasi mematikan yang dikenal dengan nama Butterfly Blood Net. Teknik pengepungan yang menyerupai jaring raksasa, siap menjerat dan melumpuhkan mangsanya tanpa ampun. Sementara itu di tempat lain, suara logam yang beradu terdengar menggema di udara. Sebilah pedang diayunkan dengan presisi. Itu adalah Carrion, tengah berlatih sendiri, mengasah teknik terkuatnya. Gerakannya tajam dan cepat, seolah menusuk angin. Namun di tengah kesibukannya berlatih, Carrion tiba-tiba terdiam. Ia merenung, kenapa hari itu kembali terlintas di benaknya. Ingatan itu muncul begitu saja. Saat itu Jeok dan Carrion tengah duduk berdua. Dalam suasana tenang, Jeok tiba-tiba bertanya, "Tahu nggak siapa lawan paling mudah yang bisa kau hadapi di Jianghu?" Carrion yang penasaran langsung menoleh dan bertanya, "Siapa?" Jeok menjawab sambil tersenyum tipis, "Seorang pejuang yang sopan." Carrion terkejut. "Hah? Maksudmu?" Jeok melanjutkan, "Mereka itu bisa ditebak, selalu jujur, selalu baik, hidup dengan prinsip yang ketat. Dan itulah sebabnya petarung seperti itu jarang bertahan lama di Jianghu." Carrion lalu bertanya lagi, "Apa karena mereka semua mati lebih dulu?" Jeok menggeleng, "Bukan, karena mereka itu makanan bagi para penjahat. Ayahku sering mengatakan ini padaku," katanya. "Jianghu dibangun atas kehormatan dan persaudaraan. Tapi semua omong kosong tentang kesopanan itu cuma pelarian. Yang benar-benar menggerakkan Jianghu adalah kekuasaan dan uang."
Jeok pun menghela napas lalu menambahkan, lihat saja Imhagi. Dia memerintah seperti seorang raja. Bukankah itu sudah cukup menjelaskan segalanya? Jeok menatap Charyon dengan serius. Ia berkata, aku tidak akan pernah memaafkan orang seperti Imhagi. Charyon yang mendengar ucapan Jeok itu terlihat terkejut. Ia lalu bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, apa kamu juga akan membunuh Tuan Imhagi? Jeok menjawab dengan tenang namun tegas. Ya, jika memang dia melakukan sesuatu yang pantas untuk dihukum mati. Setelah mengucapkan semua itu, Jeok kembali bertanya kepada Charyon. Menurutmu, apa aku sudah terlalu berlebihan? Charyon memandang Jeok dengan mata yang ragu-ragu. Ia menghela napas lalu berkata, aku sebenarnya tidak tahu. Tapi aku percaya pertanyaan itu memang harus terus ditanyakan. Sampai akhir, Jeok lalu mengalihkan pandangannya ke langit malam. Menatap bulan yang menggantung tenang di atas sana. Dengan suara lirih ia berucap, benar aku akan bekerja dengan sangat keras. Cerita pun kembali ke saat ini. Charyon yang telah selesai berlatih. Ia menyarungkan pedangnya perlahan. Namun di balik ketenangannya wajah Charyon tampak murung. Dalam diam, ia berpikir bahwa Jeok dan dirinya seakan hidup di dua dunia Jianghu yang berbeda. Jianghu yang digambarkan oleh Jeok penuh kegelapan, tanpa kehormatan, tanpa persaudaraan. Mungkin adalah wajah asli dunia itu, tapi Jianghu seperti itu. Terasa sangat tragis. Charyon memejamkan matanya. Dalam hati ia berharap semoga suatu hari nanti akan datang sebuah masa di mana Jeok tak perlu lagi hidup dengan cara berpikir seperti itu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Kakak Charyon datang menghampirinya. Dengan nada serius sang kakak berkata, keluarga Northern Heaven telah mengirim seseorang. Mereka datang untuk mengusulkan pernikahan antara kamu dan Imhagi. Charyon membelalakan matanya. Ia benar-benar terkejut. Pikirannya kacau. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Semuanya terasa begitu mendadak dan tak masuk akal. Cerita pun berpindah ke tengah hutan, di bawah hujan yang mengguyur sangat deras. Beberapa tubuh anggota asosiasi Flying Swallowtail tampak bergelimpangan. Ada yang tergeletak di tanah berlumuran darah, dan ada pula yang menggantung tak bernyawa di atas dahan-dahan pohon. Di tengah gelapnya hutan dan derasnya hujan, Jeok masih terus berlari sambil menggendong Muyong di punggungnya. Di saat yang sama, ia terus melawan anggota-anggota Flying Swallowtail yang mengejarnya tanpa henti. Muyong yang tubuhnya penuh luka dan tulangnya patah berkata dengan napas terengah, bahkan setelah kau mengalahkan puluhan dari mereka, mereka tetap datang. Seolah tak ada habis-habisnya. Jeok yang tetap waspada di tengah kepungan menjawab, sepertinya mereka saling memberi isyarat dengan peluit dan benar saja. Di depan mereka tiba-tiba muncul dua orang anggota Flying Swallowtail yang menghadang. Salah satu dari mereka dengan cepat mencoba meniup peluit yang digenggamnya. Namun belum sempat suara peluit itu terdengar, Jeok segera menendang sebuah batu tajam ke arah pria itu. Dalam sekejap, kepala pria tersebut hancur, remuk tak bersisa. Sementara itu, sisa pengejar lainnya mulai habis dibantai Jeok satu persatu. Salah satu dari mereka mencoba menghajar wajah Jeok dari arah samping. Tapi sebelum serangan itu mengenai sasaran, sebilah pisau deger tiba-tiba menancap tepat di dahinya. Pria itu langsung terkapar. Ternyata pisau itu dilempar oleh Muyong. Muyong yang menyaksikan semua kekacauan ini dengan mata kepalanya sendiri berkata pelan, apa-apaan ini? Siapa orang-orang ini sebenarnya? Bahkan dengan tulang patah dan luka yang mematikan, mereka tidak berteriak kesakitan, mereka hanya terus menyerang ke depan. Jeok menjawab dengan nada serius, bajingan-bajingan ini mereka telah diberi obat bius. Sepertinya itu sejenis racun kelumpuhan, obat yang menghilangkan rasa sakit dan rasa takut. Muyong menatap Jeok dalam diam. Tatapannya tajam, penuh rasa bersalah. Dalam hati ia berpikir, bajingan-bajingan menyusahkan ini terus datang. Dan aku, energiku hampir habis. Aku tidak lebih dari sekadar beban sekarang. Tiba-tiba saja Muyong berkata dengan suara serius, tinggalkan aku Jeok. Jeok yang masih menggendongnya di tengah hujan dan kejaran musuh langsung menoleh. Apa maksudmu? Kau ingin aku meninggalkanmu di sini, supaya kau bisa mengulur waktu untukku kabur? Muyong menatap Jeok tanpa ragu. Apakah kau tidak bisa melakukan apa yang kuminta barusan? Jeok menjawab dengan mantap, tidak. Kalau kau kesulitan berjalan, aku akan menggendongmu di punggungku,
terus sampai akhir. Namun Muyong menggeleng, menolak dengan suara yang lemah tapi tegas. Melihat itu Jeok justru tertawa pelan dan berkata, "Kalau kau masih bisa menolak seperti itu, berarti kau masih hidup dan sehat." Muyong pun menyuruh Jeok untuk pergi ke Manor New Wind sendirian. Tapi Jeok menolaknya mentah-mentah. "Aku tak bisa melakukan itu. Aku membawamu ke Jianghu bukan hanya untuk membuatmu melakukan ini semua." Mendengar ucapan Jeok, Muyong tersenyum tipis. "Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku pasti akan mati." Jeok pun membalikan tubuhnya dan menatap Muyong dari balik hujan. "Kalau begitu, aku bisa mati sekarang juga. Karena aku tidak tahu dari mana musuh akan datang. Jadi ayo, kita harus bergerak cepat." Muyong menarik napas panjang. "Ngomong-ngomong, bahkan Bong Sochan menyadari kalau kita bukan dari aliansi ortodoks." Jeok mengangguk. "Ya, tapi karena kita sudah memberinya obat bius, dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang identitasmu sudah terbongkar. Aku jadi penasaran, seperti apa kondisi di asosiasi Flying Swallowtail sekarang?" Namun sebelum mereka sempat membicarakannya lebih jauh, Jeok tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasakan sesuatu, sebuah energi luar biasa berada tepat di depan mereka. Tanpa pikir panjang, Jeok meraih sebatang kayu di dekat kakinya. Dan dengan sekuat tenaga ia melemparkannya ke depan menembus derasnya hujan. Kayu itu melesat seperti anak panah menuju sebuah tebing batu. Ternyata di atas batu itu berdiri sesosok wanita misterius. Ia mengenakan topi jerami dan membawa sebuah kipas berwarna kuning keemasan di tangannya. Dengan satu ayunan ringan, kipas itu menghalau kayu yang dilempar Jeok. Kayu yang melaju cepat itu pun seketika berhenti dan jatuh di hadapan kakinya. Wanita itu menunduk sedikit lalu tersenyum dingin di balik hujan. Hanya ada satu orang yang bisa melempar secepat itu. Pria bernama Jeok Legend. "Ya, aku tahu, hanya ada satu Jeok yang ku kenal." Wanita misterius itu tak lain adalah pemimpin asosiasi Flying Swallowtail. Dan dari tempatnya berdiri, Jeok menatap lurus ke arah wanita itu. Tatapannya penuh amarah, tatapan mematikan dari seorang pemburu yang baru saja menemukan target utama. Terlihat sang pemimpin Swallowtail berdiri di bawah guyuran hujan, ditemani oleh seorang pria tua yang tak lain adalah Butterfly keempat. Sambil melirik ke arah pemimpinnya, pria tua itu berkata dengan nada berat, "Butterfly Bloodnet sampai digunakan itu jelas tidak biasa. Tapi tetap saja, aku tidak menyangka Anda akan datang langsung ke tempat seperti ini." Sang pemimpin tetap menatap lurus ke kejauhan, ke arah posisi Jeok yang hampir tak terlihat dari tempat mereka berdiri. "Aku terlalu penasaran dengan orang yang bisa memaksa Butterfly ketiga untuk mundur," jawabnya singkat. Butterfly keempat melanjutkan, "Setidaknya kita berhasil menyelamatkan Butterfly ke-14. Dia selamat dan keadaannya baik-baik saja. Tapi dia begitu marah dan mengaku telah ditipu oleh Bong Suchang." Sang pemimpin menyipitkan mata menimbang kata-kata itu dalam diam. Ada kemungkinan besar Bong Suchang juga ditipu oleh mereka. "Tapi," kata Butterfly keempat lagi, "karena Butterfly Bloodnet sudah dikerahkan, bisa kupastikan satu hal, orang itu tidak akan bisa lolos." Sambil melangkah pelan meninggalkan tempat itu, sang pemimpin menjawab datar, "Mungkin saja, tapi aku tidak begitu yakin." Langkahnya terus berderap perlahan. Lalu dengan mata yang tajam dan suara penuh tekanan ia berkata, "Ketika aku mendengar kabar bahwa seseorang bernama Jeok Legend berhasil memenangkan turnamen agung Heavenly Dragon, aku langsung berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Tapi wajahnya sangat mirip dengan pria itu." Sementara itu, di sisi lain hutan, Jeok dan Muyong berdiri dalam diam. Pandangan mereka terarah lurus ke arah tempat sang pemimpin Swallowtail berdiri beberapa saat yang lalu. Muyong bertanya, "Tuan muda, siapa yang Anda serang tadi?" Jeok menggeleng perlahan. "Kelihatannya dia sudah pergi. Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya." Namun pandangan Jeok tetap tajam, sorot matanya berubah serius. Tapi entah kenapa, aku punya firasat buruk tentangnya. Firasat bahwa dia akan jadi penghalang besar bagi kita di masa depan. Cerita kemudian berpindah. Mentari pagi perlahan menyinari bangunan-bangunan megah di kawasan Manor New Wind. Udara segar menyelimuti taman dan halaman sementara embun masih menempel di dedaunan. Di salah satu jembatan kecil,
Tampak Caryon berdiri sendiri, memandang ke arah sungai yang mengalir tenang di bawahnya. Dalam hatinya ia berkata lirih, proposal pernikahan dari keluarga agung Northern Heaven ini benar-benar gila. Dan sejak kemarin aku belum melihat Jok. Kemana dia pergi di saat seperti ini? Tiba-tiba wajah Caryon memerah. Ia menunduk, pipinya merona malu. Tunggu, apa yang sedang kupikirkan? Bukankah ini adalah pernikahanku sendiri? Kenapa aku malah memikirkan Jok? Tapi lamunannya buyar seketika saat suara lembut terdengar dari belakang. Kenapa kau melamun sendirian di sini? Nampaknya ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu. Caryon sontak menoleh dan matanya langsung membulat kaget saat melihat siapa yang ada di hadapannya. Yuseolha, ibu dari Jok Lijon. Dengan anggun, wanita itu tersenyum manis sambil duduk santai di udara, seolah ada pijakan tak kasat mata yang menopangnya. Aku perhatikan, kau terlihat sangat cemas pagi ini, ucapnya lembut. Caryon menahan rasa gugup yang menyergap. Dalam hatinya ia berkata, akan sangat memalukan kalau aku jujur mengatakan yang sebenarnya. Sambil berusaha tenang, Caryon menjawab, akhir-akhir ini aku sangat fokus memikirkan soal teknik bela diri. Yuseolha tersenyum bijak, begitu ya. Tapi selama aku berada di sini, aku melihatmu selalu menghabiskan waktu seharian penuh hanya untuk berlatih. Apa ada alasan khusus kenapa kau begitu keras terhadap dirimu sendiri? Caryon menunduk. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, sejujurnya, aku hanya ingin keluargaku hidup dengan nyaman. Dan untuk mewujudkan itu, aku sadar satu hal. Aku harus menjadi lebih kuat. Ia tertawa canggung lalu melanjutkan, itulah alasan sebenarnya kenapa aku terus berlatih seharian. Mungkin itu hanya mimpi sederhana, tapi menurutku itu sudah cukup. Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh pertimbangan, Yuseolha menatap Caryon. Lalu ia berkata, menurutku mimpi seperti itu tidak akan mudah untuk diwujudkan. Namun tiba-tiba ekspresi wajah Yuseolha berubah, sedikit terkejut saat mendengar ucapan Caryon berikutnya. Selain itu, aku ingin menjadi kuat dan menunjukkannya pada Jeok bahwa seorang warrior sejati yang memiliki jiwa ksatria tidak akan mati di awal dalam dunia Jianghu ini. Aku ingin membuktikan bahwa dunia di mana kebaikan berkuasa masih mungkin ada. Dan itulah Jianghu yang selama ini aku impikan. Yuseolha terdiam sejenak, lalu ia tersenyum tipis. Aku dengar ada proposal pernikahan yang diajukan kepada keluargamu, ucapnya pelan. Apa menurutmu keluarga itu bisa menjadi bagian dari dunia yang kau impikan itu? Yuseolha menarik napas, lalu berkata lebih dalam, aku sendiri hampir tak mengenal Tuan Muda Imhagi, tapi aku punya prinsip bahwa sebuah pernikahan hanya seharusnya dilakukan dengan seseorang yang benar-benar dicintai. Sambil melirik halus ke arah Caryon, Yuseolha melanjutkan, ngomong-ngomong, kau akan kembali ke sektor Raichu Sword hari ini bukan? Entah kenapa rasanya sedikit disayangkan. Ia tersenyum ramah lalu menambahkan, namun bila suatu saat nanti kau butuh bantuan, jangan pernah ragu untuk mencariku kapan saja. Mendengar itu Caryon hanya bisa membalas dengan senyuman manis. Hatinya hangat. Ia tak menyangka bahwa ibunya Jeok, Yuseolha, akan menunjukkan perhatian sebesar itu padanya. Ceria pun berganti. Langit telah menggelap dan sinar rembulan kini menghiasi malam dengan keanggunannya. Cahayanya memantul indah di bangunan megah milik keluarga Northern Heaven. Di dalam salah satu aula yang luas dan mewah, Im Cheonse sedang berbicara dengan salah satu bawahannya. Dengan suara serius ia bertanya, apakah sudah ada respon dari sektor Raichu Sword mengenai proposal pernikahan yang kita ajukan beberapa hari lalu? Salah satu bawahan Im Cheonse membungkuk pelan lalu berkata, belum, Tuan. Dari laporan orang yang kita kirim, pihak sektor Raichu Sword mengatakan bahwa mereka ingin bertanya terlebih dahulu pada putri mereka untuk mengetahui opininya. Mendengar itu, dahi Im Cheonse langsung mengernyit. Ia mendengus pelan sebelum akhirnya berkata dengan nada tajam, kita harus menunggu opininya. Sungguh, mereka benar-benar berani membalas seperti itu. Ia menyipitkan mata lalu bergumam dalam hatinya, ini pasti karena si bajingan Jok Legion itu. Apa mereka pikir mereka cukup tinggi derajatnya sampai berani menolak proposal dari keluarga utama? Apa mereka lupa bahwa ada harga yang harus dibayar jika menolak penawaran kami?
Suasana dalam aula menjadi mencekam. Aura dingin menyelimuti sekelilingnya. Bawahan itu kembali berkata, "Apakah kita tetap lanjutkan dan siapkan sesuai rencana?" Dengan tenang Im Cheon-se menjawab, "Lanjutkan saja sesuai rencana yang telah kita susun. Dan sampaikan pada ketua sektor Righteous Sword bahwa kita menunggu jawabannya besok." Tatapan Im Cheon-se kini tajam dan berbahaya. Sambil tersenyum tipis, ia berkata lirih namun menusuk, "Sepertinya aku sendiri yang harus mengajari mereka. Mengajari siapa pasangan sejati dari Nona Charion yang telah ditakdirkan secara mutlak." Sementara itu, cerita berpindah, cahaya rembulan menembus celah dedaunan hutan yang lebat. Tetesan hujan masih membasahi tanah dan aroma darah masih terasa di udara. Jeok Legion terus menebas dan menghantam pasukan Swallowtail yang mengejarnya. Tubuhnya berlumuran darah, tapi sorot matanya tetap tajam tanpa sedikit pun keraguan. Muyong yang masih berada di punggung Jeok menatap semua itu dengan hati bergejolak. Dalam diam ia berkata dalam hatinya, "Sial, mereka datang terus-menerus seolah tak ada habisnya. Bahkan kami tak diberi waktu untuk bernapas." Tatapannya tertuju pada Jeok yang masih terus bertarung tanpa henti. Dan dia, tuan muda, bahkan telah menggunakan sebagian besar energi internalnya hanya untuk menyembuhkanku. Muyong mengepalkan tangannya merasa sesak di dada. "Aku tahu ini memang egois, tapi kalau saja dia marah padaku, setidaknya aku tidak akan merasa sebersalah ini." Jeok menatap Muyong yang sedari tadi terlihat gelisah. Dengan nada datar namun dalam ia berkata, "Sungguh menyedihkan. Apa kau akan menyerah hanya karena orang-orang seperti ini?" Muyong tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang lalu menunduk dan berkata lirih, "Ya, begitulah kira-kira kondisiku saat ini." Namun Jeok justru tersenyum. Tatapannya menjadi sedikit lebih hangat. "Nanti kalau kau sudah punya anak, aku akan menceritakan segalanya pada anakmu. Tentang dirimu secara detail," ucap Jeok santai namun penuh makna. Muyong terdiam. Tubuhnya mendadak lemas. Ia benar-benar tak menyangka Jeok akan melontarkan kata-kata seperti itu. Lalu dengan ekspresi campur aduk ia menjawab pelan, "Kurasa tuan muda lah yang akan punya anak lebih dulu." Jeok hanya terkekeh pelan. "Siapa tahu, mungkin kita akan jadi besan atau semacamnya," katanya dengan nada bercanda. Namun tiba-tiba wajah Jeok berubah. Seketika itu juga sorot matanya menjadi tajam dan penuh kewaspadaan. "Ada yang datang," gumamnya pelan. "Para bajingan ini sangat gigih mengejar kita." Beberapa pasang mata mulai terlihat dari balik dedaunan. Mereka mengawasi pergerakan Jeok dan Muyong. Lalu dalam sekejap, puluhan bayangan melesat keluar dari balik pohon, menyerbu mereka dengan kecepatan tinggi. Melihat itu Muyong langsung panik. "Sial, mereka sangat banyak. Tuan muda, kita harus mundur sekarang juga," teriaknya. Namun Jeok tak bergerak sedikit pun. Ia justru berdiri diam, mengamati medan di sekelilingnya dengan sangat teliti. Matanya menangkap sebuah pedang yang tergeletak di tanah. Tanpa ragu, ia menggerakkan kakinya dan dalam satu gerakan cepat, Jeok menendang pedang itu dengan kekuatan penuh. Pedang itu melesat, berputar di udara seperti badai mematikan. Dan tubuh-tubuh para penyerang yang mendekat langsung terbelah dua oleh tembasan angin tajam dari pedang yang terlempar itu. Darah berhamburan di antara guyuran hujan. Jeok masih berdiri tegak seperti batu karang di tengah badai. Matanya menatap tajam ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang berikutnya. Tanpa membuang waktu, Jeok langsung melesat secepat kilat. Tubuhnya terbang ke depan mengejar pedang yang tadi ia tendang. Dalam sekejap ia meloncat tinggi dan kakinya mendarat tepat di wajah salah satu musuh. Tanpa memberi celah, Jeok segera meraih pedangnya lalu mengayunkannya ke segala arah. Dalam pusaran hujan dan darah, satu demi satu pasukan musuh tumbang oleh tebasannya. Jeok tak melambat sedikit pun. Ia terus bergerak maju, menembus kepungan dan berteriak, "Muyong, ikuti aku." Muyong pun berlari di belakangnya dengan napas memburu. Sambil berlari ia bertanya, "Tuan muda, kemana kita akan pergi?" Namun Jeok tak menjawab. Ia hanya terus berlari menuju sesuatu yang seolah sudah ia perhitungkan sebelumnya. Lalu Muyong tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya membelalak lebar. Di depannya terbentang sebuah jurang yang sangat dalam dan gelap. Hujan mengguyur deras, angin berhembus kencang. Muyong hanya bisa menatap ke bawah dengan ngeri. Dalam hatinya ia bergumam, tempat ini benar-benar mengerikan. Bahkan jika aku menggunakan teknik Lightfoot, mereka mungkin takkan pernah menemukan tulangku
Namun sebelum sempat ia berpikir lebih jauh, Jok tiba-tiba meloncat ke dalam jurang itu tanpa ragu sedikit pun. Tubuhnya meluncur turun begitu cepat, lalu di tengah udara yang dingin dan basah, Jeok membalikan tubuhnya menghadap ke atas. Dengan senyum santai di wajahnya, ia berteriak, Muyong, "Kenapa kau masih diam saja di atas sana?" Muyong hanya bisa terdiam. Matanya terbelalak, mulutnya menganga. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya.